Kembali bersama dengan saya Leonardo Syamsuri di dalam acara kita Today's Message. Apa kabar semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Para pemirsa, 5 menit ke depan saya akan sharing firman Tuhan, mengajarkan bagaimana kita tidak boleh menjadi orang yang malas dan lamban, dan apa konsekuensi daripada kemalasan dan kelambanan. Tapi kita perlu belajar menjadi orang yang bergerak cepat, rajin, sehingga kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberkati kita lewat kerajinan dan kecepatan kita dalam bekerja. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sadari betul bahwa setiap orang, termasuk saya, tidak pernah akan kebal terhadap yang namanya malas. Manusia itu punya kecenderungan dalam satu titik kita males gitu ya. Males kerja, males belajar, males melakukan sesuatu. Ada titik-titik tertentu membuat kita malas. Tapi jangan biarkan itu menjadi karakter kita, saudara. Ya, nah, di dalam Amsal, pasalnya yang ke-19 ayat ke-15 berkata demikian. Orang yang malas itu adalah orang yang kebanyakan tidur. Hanya menimbulkan banyak tidur, saudara. Sedangkan orang yang lamban itu selalu, saudara, menimbulkan kelaparan. Jadi, saudara, ciri-ciri orang malas itu identik dengan orang yang kebanyakan tidur. Sedangkan ciri-ciri orang yang lamban adalah orang yang selalu kekurangan, gak punya kecukupan untuk bisa makan, lapar, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jangan anggap enteng yang namanya kelambanan, jangan anggap enteng yang namanya kemalasan, kalau demikian ya. Nah, saudara, hal itu juga di dalam Alkitab dikatakan di dalam Amsal pasal 10 ayatnya yang keempat. Orang yang lamban itu akan membawa dia kepada kemiskinan. Saya ulangi, orang yang lamban akan membawa dia kepada kemiskinan. Itu ada dalam Amsal 10 ayat yang keempat. Sedangkan orang yang rajin akan membawa dia kepada kekayaan. Jadi saudara, belajarlah jadi orang yang rajin. Belajar jadi orang yang cekatan. Belajar orang yang bergerak cepat, responsif. Tidak menunda-nunda dan seterusnya. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya berharap saudara lewat pelajaran ini kita disadarkan bahwa kita punya pilihan. Kita mau sukses, kita mau gagal. Terserah kita. Kita mau menjadi orang yang hidup dalam berkat-berkat Tuhan, atau kita mau hidup selalu dalam kekurangan, itu pilihan kita. Saudara, di mana-mana kemalasan merajalela hari-hari ini, saudara. Anda dan saya dimanja oleh dunia ini. Lewat marketing, lewat semua cara-cara kerja, manusia membuat kita makin hari kita makin dimanja. Sekarang Anda tinggal telepon kalau mau pesan makanan, bukan? Sekarang kalau Anda kepengen mau dipijat, ada urut, Anda tinggal telepon, bukan? Segala sesuatu membuat kita malas bergerak. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Saudara, di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa si pemalas itu sudah menjadi saudara dari si perusak. Tanpa disadari, kemalasan kita merusak semua. Karena itu mental malas itu harus di-break, harus dipatahkan, agar supaya kita tidak jadi orang malas. Coba katakan sama-sama saya, jangan malas. Yes. Katakan sekali lagi, jangan lamban. Yes. Mari kita belajar jadi orang yang cepat, jadi orang yang terus bekerja dalam kerajinan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa hal kalau kita mau lepas dari kemalasan dan kelambanan. Hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus belajar menjadi orang yang disiplin. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam bekerja, sehingga kita tepat waktu senantiasa. Ini akan membangun kita. Lambat laun kalau orang yang disiplin, dia tidak akan terbiasa dengan hidup tidak disiplin. Dan Anda akan lihat, hanya orang yang disiplin, saudara, yang selalu kehidupannya berhasil. Hal yang kedua, kalau kita mau bebas dari kemalasan dan kelambanan, adalah kita tidak menunda-nunda pekerjaan yang harusnya kita selesaikan hari ini. Apa yang kita bisa selesaikan sekarang, kerjakan sekarang. Ada banyak orang berprinsip, kalau bisa besok, kenapa sekarang? Tapi saya mau ajak saudara belajar punya prinsip, kalau bisa sekarang, kenapa besok? Nah, ketika kita belajar untuk tidak menunda-nunda pekerjaan kita akan dibawa dalam keberhasilan. Hal yang ketiga yang Anda harus lakukan kalau Anda mau lepas dari kemalasan dan kelambanan adalah belajar untuk bekerja keras. Saya tidak bilang kerja berat, tapi kerja keras. Bekerja keras adalah berani bekerja lebih jauh daripada orang lain. Berani bekerja lebih banyak dari orang lain. Saya percaya kapasitasmu akan makin besar dan Anda akan mampu mengerjakan lebih banyak dari yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Jangan biarkan kemalasan, kelambanan menguasai kita. God bless you all. Amin.